Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Johari, NIM 220563, kelas RA1, Prodi Ilmu Hukum semester 3, mata kuliah Hukum Perikatan. Dosen pengampu yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH yang saya hormati dan saya muliakan, kampus Universitas Primagraha. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereview materi mengenai perjanjian khusus. Sebelumnya, apa itu perjanjian khusus? Nah, oke teman-teman, perjanjian bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian ini diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Tetapi perjanjian bernama atau perjanjian khusus ini masih banyak yang belum menyadari seperti apa bentuknya dan bagaimana cara pembuatannya. Ada berbagai macam bentuk perjanjian khusus atau perjanjian bernama, diantaranya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak kerja, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian internasional khusus privat law. Lanjut, di sini ada asas-asas perjanjian. Dalam setiap perilaku atau sesuatu yang terjadi memiliki dasar atau pedoman. Dalam setiap kejadiannya, sama halnya dengan suatu perjanjian yang terjadi memiliki asas atau pedoman yang secara langsung harus diikuti sebagai dasar dalam membuat perjanjian. Asas-asas yang dikenal sangat penting dalam hukum sebagai berikut: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas itikat baik, asas kebiasaan, asas personalia. Nah, di sini ada syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan atau dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yang pertama ada syarat sah umum. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan pasal 1338 sampai 1339 KUH Perdata. Yang kedua ada syarat sah khusus, yaitu syarat tertulis untuk kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak tertentu, syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu, dan syarat izin dari yang berwenang. Nah, lanjut, di sini ada perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan dalam pasal 1457 KUHP Perdata. Jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, menurut Subekti, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang atau dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Nah, di sini ada perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya atau menyepakati untuk memberikan kepada pihak kedua selama waktu tertentu dengan suatu harga yang telah disepakati dan pihak kedua menyanggupi pembayarannya. Dalam hal ini, barang bukan untuk dimiliki, hanya untuk dinikmati atau dimanfaatkan kegunaannya. Objek sewa menyewa meliputi berbagai macam barang seperti kapal, pesawat, mobil, motor, gedung, dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Pinjam meminjam. Mengenai perjanjian pinjam meminjam, pengaturannya terdapat di dalam buku ketiga pasal 13 KUHP Perdata, pasal 1754 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pokok yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuai jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Nah, ketentuan pasal 1754 KUHP Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Nah, dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Di antaranya adanya para pihak, adanya persetujuan, adanya jumlah barang tertentu, adanya pengembalian pinjaman. Dan yang terakhir yaitu ada perjanjian internasional khusus dalam bidang privat law. Perjanjian internasional khusus merupakan suatu aturan yang mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Berikut beberapa jenis traktat atau peraturan internasional khusus. Di antaranya ada traktat yang menetapkan aturan-aturan koalisi, traktat yang menetapkan kesatuan peraturan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, traktat yang memberikan persamaan perlakuan bagi warga negara pihak-pihak yang bersangkutan, dan traktat tentang kekebalan kapal-kapal negara. Dapat saya simpulkan, perjanjian bernama atau perjanjian khusus ialah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian ini diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Ada berbagai macam bentuk perjanjian khusus atau perjanjian bernama, di antaranya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak kerja, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian internasional khusus privat law berdasarkan ketentuan dalam pasal 1457 KUHP Perdata. Jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Subekti, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang atau dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya atau menyepakati untuk memberikan kepada pihak kedua selama waktu tertentu dengan suatu harga yang telah disepakati dan pihak kedua menyanggupi pembayarannya. Menurut pasal 1793 KUHP Perdata, menerima pinjaman kewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.